Tema renungan kita hari ini adalah lebih kuat bersama. Pengkhotbah 4 ayat 9 berkata demikian firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sebentar kami mau merenungkan firman-Mu. Ajari kami terus supaya kami lebih berhikmat, tahu apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, pasal 4 ini membicarakan tentang ketidakadilan dan penindasan di dunia. Kita bisa lihat di ayat 1-3. Kemudian ayat 4-6 mengatakan tentang kelelahan karena iri dan ambisi. Penulis mau menunjukkan bahwa hidup bersama lebih baik daripada hidup sendirian. Dulu di sekolah dasar saya mendengar guru saya berkata bahwa manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dari lahir ada mama yang bersama dengan saya. Sampai mati pun saya masih memerlukan orang lain untuk menguburkan saya tentunya. Tuhan mengingatkan bahwa kita tidak diciptakan untuk berjalan sendirian. Hidup ini penuh tantangan. Hidup ini penuh masalah. Bahkan penuh dengan kelelahan. Kalau kita jalan sendirian, kita bisa cepat jatuh. Cepat menyerah. Cepat kehilangan semangat. Tapi kalau kita berjalan bersama orang lain, kita bisa saling menguatkan, saling menopang, dan hasilnya pun lebih besar. Kebersamaan adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Kita dipanggil untuk saling mendukung. Tidak ada orang yang bisa hidup hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri. Saya pernah mengalami masa pelayanan yang begitu berat. Saat itu saya merasa saya sendirian, begitu lelah, ingin rasanya berhenti. Tetapi ada seorang sahabat sepelayanan yang datang mendoakan saya. Dia berkata, "Jangan jalan sendiri, ayo kita jalan sama-sama." Kata-kata itu sepertinya sederhana, tetapi itu menguatkan hati saya. Saya sadar bahwa Tuhan memakai orang lain untuk menopang saya, untuk mengingatkan saya. Dan sejak saat itu, saya semakin menghargai arti kebersamaan dalam Kristus. Ketika Yesus hadir di dalam dunia, Ia bisa saja melayani sendiri karena Ia adalah Allah. Tapi Ia memilih untuk memanggil 12 muridnya. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan besar dilakukan dalam tim, bukan sendirian. Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua dalam Markus 6. Tujuannya supaya mereka saling menopang, saling menguatkan, dan saling melengkapi. Bahkan ketika di Taman Getsemani, Yesus begitu menderita. Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes agar mereka menemani Yesus untuk berdoa. Yesus tidak meninggalkan kita sendirian setelah bangkit dan naik ke surga. Yesus berjanji memberikan Roh Kudus. Saudara bisa lihat dalam Yohanes 14 ayat 16-18. Artinya, Yesus tidak pernah membiarkan kita sendirian. Ia selalu ada untuk bersama menyertai saudara dan saya. Saudara terkasih, mari kita ingat bahwa hidup ini lebih indah jika kita saling menopang. Jangan biarkan teman atau sahabat, bahkan jemaat kita berjalan sendirian. Jadilah sahabat, jadilah penolong, dan jadilah orang yang menguatkan satu dengan yang lain. Sebab Yesus sendiri sudah memberikan teladan yang begitu indah, bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita sendirian, tetapi selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tidak sendirian, ada Allah yang bersama dengan kami, beserta dengan kami. Kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.